Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Karesta dengan NIM 2311521005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana backend fitur piket atau modul piket dibuat dengan menggunakan Node.js, Express, dan juga Squaless sebagai ORM untuk MSQL-nya sendiri. Nah, di sini pertama-tama ini adalah struktur folder yang telah saya buat. Di sini ada DBJS, out controller, piket controller, piket.js, user, OJS juga, piket routes, set piket, server.js, dan juga environment. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang piket.js terlebih dahulu. Nah, di mana di bagian piket.js itu ada berupa menyimpan data jadwal piket per user, di mana ID itu sebagai primary key, ataupun auto increment dan juga user ID. Di sini ID user yang piket dan juga tanggal, status, serta ada table name-nya itu saya simpan ke MSQL berupa namanya itu piket dan juga times di mana ini adalah otomatis membuat create add dan juga update add. Kemudian model ini terhubung ke database menggunakan Squaless. Nah, di sini ada piket routes, di mana piket routes sendiri adalah bagian router untuk menentukan endpoint dari piket sendiri. Di sini ada get API dari piket, juga get API user ID, dan juga ada router post. Nah, pada bagian controller, di sini ada piket controller, di mana ini adalah export get all piket untuk mengambil semua piket. Nah, di sini juga ada export get piket by user, di mana di sini mengambil semua piket per user yang ada. Nah, di sini juga ada tambah piket ataupun export create piket. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sheet piket, di mana file ini digunakan untuk membuat dummy data piket. Nah, dummy data piket seperti tanggal list, user, dan juga dummy data lainnya. Nah, di sini juga saat dijalankan, file ini akan isi tabel piket secara otomatis pada SAMPP. Nah, kebetulan saya sudah mengkonekkannya ke dalam SAMPP dalam tabel ini. Nah, gini. Nah, lanjut itu ada database connection di mana ini DBJS. Di sini adalah koneksi MSQL menggunakan Squaless. Database menggunakan environment variable env, dan juga ini sangat penting untuk koneksi stabil dan juga aman. Selanjutnya itu adalah yang terpenting adalah server JS, di mana ini adalah file utama dalam menjalankan backend. Di sini terdapat middleware-nya, ada routes dan juga tes kondisi database serta sim model. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang backend fitur piket ini bekerja. Mulai dari model controller, route, server, sehingga sheet data. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian Android Studio. Nah, yang pertama yang saya ubah itu adalah login screen, di mana login screen ini tujuannya untuk menyediakan interface login bagi pengguna, serta teknologi yang digunakan yaitu Jetpack Compose dan juga Retrofit untuk HTTP request. Nah, untuk jadwal piket sendiri, seperti yang telah saya inisiasikan sebelumnya di VS Code, di sini layer jadwal piket menampilkan daftar jadwal piket pengguna yang telah dimasukkan ke dalam SQL tadi. Nah, juga ada fetch data, get piket from server, serta modul ini menampilkan jadwal piket menentukan status piket otomatis dan navigasi ke detail modifikasi piket. Nah, lanjut di sini ada duty model. Nah, di sini di mana duty model itu adalah halaman utama modul piket yang mengarahkan ke fitur piket pengguna. Nah, di sini fitur utamanya itu ada tombol jadwal piket dan juga rekap piket. Di sini ada rekap piket dan juga ada tombol untuk jadwal piket saya. Nah, di sini halaman entry point untuk semua fitur piket, menyediakan navigasi ke jadwal dan juga rekap piket. Terus juga ada navgraph. Nah, pada navgraph KT ini sendiri,
ini adalah menyusun navigasi graf dengan Jetpack Compass Navigation, di mana fitur utamanya itu semua layar, termasuk login, sign up, home, duty, jadwal piket, dan juga mode-mode yang lainnya akan didefinisikan di sini. Nah, di sini juga ada seperti objek ini, nih, objek duty screen, di mana di sini adalah duty dan jadwal piket adalah ini, dan juga ini. Duty dan jadwal piket itu adalah screen atau route-nya, terus create route-nya itu digunakan untuk membangun string route dengan parameter, sehingga bisa dipanggil, misalnya URI encode, nama digunakan untuk memastikan nama yang mengandung spasi atau karakter untuk tetap aman dipakai di URL. Nah, selanjutnya juga ada terkait terkait ini composable home screen, di mana di sini home screen atau user ID atau username itu menandakan dua parameter. Nav argumen mendefinisikan tipe data parameter yang diterima, dan backstack entry ini digunakan untuk mengambil nilai parameter dari root. Nilai parameter kemudian dikirim ke home screen. Nah, selanjutnya juga ada yang bagian duty, di mana di sini mirip dengan home screen, parameter user ID dan nama diambil dari URL. Nah, duty module screen menerima parameter ini untuk menampilkan data sesuai user dari yang login. Nah, selanjutnya juga ada jadwal piket, di mana ini adalah composable, route, argumen, dan lainnya. Di sini route diambil langsung dari siluet kelas jadwal piket, sehingga lebih aman daripada menulis string manual. Mengambil parameter user ID dan nama seperti sebelumnya. Terus juga ada API service, di mana di sini ada untuk login user, register user, get piket berdasarkan user ID. Terus juga ada create piket baru. Nah, selanjutnya juga saya ingin menyampaikan hasil yang telah saya buat ini. Nah, ketika saya membuka localhost 3000 API piket, maka akan muncul ini, berarti secara tidak langsung maka berhasil terkonek ke MySQL-nya sendiri. Nah, untuk aplikasi demonya akan saya demokan. Nah, berikut tampilannya di sini get start. Jika telah memiliki akun, maka kita akan muncul ke halaman login. Namun jika belum, maka akan muncul ke halaman sign up. Nah, di sini karena saya telah memiliki akun, maka saya akan masuk dengan akun yang saya miliki. Nah, di sini saya login. Nah, di sini loginnya sukses. Dan pada ini modul piket, maka di sini ada dua, yaitu jadwal piket saya dan reka piket saya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ketika saya mengklik jadwal piket saya, maka akan muncul yang ini. Nah, ini adalah data yang telah saya em, masukkan tadi ke MySQL. Data yang ini telah berhasil dibaca di dalam jadwal piket saya ini. Nah, ketika klik ganti piket, maka akan muncul data-data yang baru yang istilahnya eh, untuk mengganti jadwal piket yang telah terlewatkan. Nah, di sini mungkin sekian dari progres yang telah saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait kendala yang saya hadapi bersama dengan tim saya. Dalam progres pengerjaan aplikasi ini, tentunya kami memiliki kendala, yaitu yang pertama kami belum menggabungkan file kami ke dalam file GitHub. File kami karena GitHub yang konflik, dan juga ada logika yang berbeda sedari awal. Nah, mungkin itu nanti akan kami sesuaikan lagi nantinya. Dan selanjutnya, saya sendiri juga memiliki beberapa kendala dalam pembuatan aplikasi ini, misalnya seperti passing null atau default value yang salah ke nav controllernya, jadi mengakibatkan aplikasi tersebut crash gitu.
Nah, selanjutnya juga ada state animasi yang terlalu banyak sehingga aplikasi saya itu delay dan juga lambat untuk di running serta ketika se- serta yang selanjutnya itu saya mengambil data dari preference tanpa asing save terlebih dahulu. Jadi kadang ada nama default yang muncul duluan. Mungkin sekian dari yang dapat saya presentasikan pada progres tugas besar saya pada mata kuliah PTB kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.